perkasa, langkah pemuda. Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwes Septi Purnama, kelas 12 IPA 2. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1. Kami mendapatkan tugas dari salah seorang guru pembimbing, yaitu Budaya Melayu Riau. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Bapak Muhammad Iqbal Fikri, Esos Eskom MA. Baik Pak, selamat siang. Ya, selamat siang, Tidak Ales. Di sini kami ingin membahas lebih dalam, mempelajari dan mengetahui bagaimana adat dan tata cara doa Padang. Di sini kami akan bertanya sejarah asal mulanya doa Padang tersebut. Baik. Beda tempat, beda nama. Dua Padang. Kalau di masyarakat Basra itu menyebutnya dengan Dua Padang. Kalau masyarakat Sulahidir menyebutnya dengan Barole Padang. Adapun sejarah dari Dua Padang ini adalah suatu acara di mana berkumpulnya para petani atau masyarakat yang bercocok tanam sawah di suatu lahan pertanian untuk mewujud daripada syukur kepada Yang Kuasa terhadap keberhasilan panen sebelumnya dan pertanda akan dimulainya bercocok tanam kembali. Itu sejarah asal daripada Dua Padang tersebut. Nah, kenapa ini dilaksanakan? Ya, mereka percaya bahwasanya segala sesuatu itu tidak datang dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur. Nah, dalam kaitan ini adalah Yang Kuasa. Maka dia laksanakanlah Dua Padang ini. Jadi acara Dua Padang itu adalah wujud rasa syukur. Itu sejarah asalnya terhadap panen padi sebelumnya dan pertanda minta izin ataupun minta permohonan kepada Yang Kuasa untuk memulai kembali lagi bercocok tanam. Nah, bagaimana Dua Padang ini sampai kemudian hari ini menjadi langgeng? Itu merupakan ritus upacara. Kalau dalam bahasa budaya, ini tuh Dua Padang itu adalah ritus upacara yang mesti dilakukan dan oleh masyarakat setempat tersebut. Jadi beda tempat, beda nama Dua Padang tersebut. Kemudian Pak, bagaimana menurut Bapak tujuan dan manfaat Doa Padang itu sendiri? Tujuan dari manfaat Dua Padang itu jelas, sangat jelas sekali. Seperti saya katakan tadi, itu adalah momen yang mesti dilakukan, jadi percaya oleh masyarakat, mereka harus itu. Contoh, kita ambil contoh masyarakat Panjang Tigo Desa Ompek. Itu ada di Basra ini, ada desa Kampung Tengah, Kepala Pulau, Pulau Madinah, dan Kampung Medan. Itu mereka percaya bahwasanya mereka sebelum bercocok tanam harus Dua Padang terlebih. Dan penentuan tanggal Dua Padang ini disesuaikan secara bersama-sama melalui mufakat musyawarah. Dan harinya ini yang berbeda. Harinya dari dulu adalah hari Kamis. Pernah kejadian pada tahun 2002. Waktu itu bupatinya Bapak Asul Jafar. Karena Jawa bupati yang begitu padat, maka Dua Padang dilaksanakan pada hari Senin. Padahal harinya hari Kamis, seharusnya hari Kamis. Tapi karena Jawa bupati yang padat dilaksanakan hari Senin waktu itu. Jadi bagaimana dampaknya Pak jika dilaksanakan? Oh, rupanya tetap penyembelihan hewan itu dilaksanakan pada hari Kamis. Jadi ini yang unik. Kalau memang kita fokus berbicara Dua Padang di desa yang apa itu dalam Dua Padang itu penyembelihan hewannya itu yang paling tinggi itu adalah ternak sapi atau kerbau. Jika tak cukup uang untuk ternak sapi atau kerbau, tidak boleh turun ke kambing, ayam. Nah, ini jadi catatan kiranya. Yang barangkali mungkin ini pengetahuan ini yang mungkin sudah mulai agak berkurang. Seandainya sapi tidak bisa, maka tidak boleh turun ke kambing. Mestinya kan itu yang paling kecil, tetapi ke ayam. Tujuan dari Dua Padang ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap warisan pada sebelumnya dan minta mohon agar diselamatkanlah cocok tanam segala macam. Gitu. Baik Pak, di sini kami akan bertanya tentang tata cara dilaksanakannya Doa Padang. Nah, tata cara pelaksanaan Dua Padang ini dilaksanakan pada hari Kamis. Nah, sebelum dilaksanakan Dua Padang ini, masyarakat itu nanti, khususnya nih ya, kita fokus saja ya bahas tentang desa Nompe ini. Itu 4 desa itu, unsur Tigo 1 jorangannya itu
ada pemerintahan, ada tokoh adat Cedek Pandai, itu berkumpul di suatu balai pertemuan. Itu pertemuannya kalau desanya 4 itu di Kampung Tengah. Mereka berkumpul di sana. Penentuan kapan mulai menyemai benih, kalau bahasa kampungnya itu pemirsa itu menyemai sumanyan, bahasa kami ya. Benih, dan kemudian kapan mulai mengopek taruna, mengikat taruna tuh, karena setelah menuai itu musim lepas, masuk kasewa musim lope, di situ dia tentuan dan kapan 2 padang. Itu. Jadi 2 padang itu penentuan itu di balai adat di Kampung Tengah. Kalau untuk daerah kita di sana, nanti setelah itu pelaksanaannya hari Kamis. Saya nggak tahu juga kenapa hari Kamis. Nah, di awal dahulunya yang saya teliti, pada awal tahun akhir 70-an akhir sampai 80 awal, 90 juga masih ketemu, tapi sebelum awal itu pada pagi harinya dulu masyarakat itu tidak seperti 2 padang sekarang. Itu berzanji, bazikir, ngaji-ngaji selawat gitu, bazikir dari pagi. Kalau sekarang kan acara setelah zuhur tuh, itu yang udah di depan dulu bazikir, berzikir, kemudian berzanji. Itu nyampe puja-puja, berselawat segala macam, memang sakral acara itu. Setelah siang baru doa, pidato, kata kita. Itu kalau yang di kita di Kampung Tengah itu sudah berganti tuh. Biasanya hanya beberapa tahun terakhir tidak dihadiri oleh bupati, saking besarnya acara itu bagi kita. Oke. Begini Pak, dalam bercocok tanam tersebut apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan dalam sebelum bercocok tanam itu? Oh, penentuan kapan turun mulai bercocok Iya. tanam? Iya, ditentukan dalam balai adat kapan. Dan sebetulnya masyarakat kita ini cerdas luar biasa. Itu melihat kalau dalam kaitan Islam itu pakai ilmu falak. Kalau bahasa kekiniannya itu astronomi. Jadi turun ke ladang itu melihat secara astronomi atau ilmu falak, melihat posisi bintang atau rasi bintang. Artinya adalah dalam bahasa kiasan itu adalah lamanganonga hari bintang tigo. Hari bintang tigo adalah sejenis rasi bintang. 3 buah bintang itu berjejer, posisinya sekarang di barat. Bagi adik-adik, mungkin selama pada pukul 10 malam atau 11 malam, coba perhatikan ke arah barat, itu sudah terlihat itu 3 rasi bintang. Itu penentuannya itu. Kemudian memang kesininya justru bercocok tanam itu mengejar kondisi sebelum puasa atau puasa itu. Dahulunya itu melihat posisi bintang. Puasa juga tetap menjadi pertimbangan. Dan kemudian itu kan tanda langit. Kalau tanda di buminya adalah lamongoke ayam di loko. Lamongoke ayam di loko itu berarti musim ini sudah agak kering sampai kalau ayam itu mencari untuk makan, itu istilahnya. Laba putih si mali-mali. Itu putih buah si mali-mali kecil. Laba putih mali-mali itu tanda. Lama nira buku ambacak. Tandanya tuh. Jadi dalam buku saya ada saya tulis itu. Dia pertama lihat rasi bintang kapan mulai bercocok tanam itu adalah tengok lamanganonga hari bintang 3, rasi bintang 3 berjejer itu posisinya 45 derajat. 45 derajat posisinya tidak letus di atas tapi 45 derajat. Mungkin di situ 45 derajat. Kemudian lamangoke ayam di lokok. Kemudian lama nyirah bunga ambacang ini sejenis kayak Winnie itu loh, ambacang tau kan? Gotanya kak semongga itu doh, gitu ya. Ambacang. Kemudian lava putih semali-mali. Jadi itu 4 tandanya ya. Saya ulangi. Yang pertama, para pemirsa, untuk penentuan cocok tanam itu adalah melihat rasi bintang, lamanganonga hari bintang 3. Yang kedua adalah dari tanda di buminya itu lamangoke ayam di loko, lava putih semali-mali, lamanya dah buah ambacang. Itu dia penentuan. Kemudian Pak, saat bercocok tanam tersebut, apakah setiap hari orang datang ke ladang atau ada pantangan-pantangan hari? Ada pantangan. Hari Selasa. Mengapa dinamakan hari Selasa tersebut di... Saya tidak paham betul. Saya sudah coba teliti, namun belum memuaskan saya. Mudah-mudahan dari buku ketiga, saya sekarang lagi nulis juga sejarah Islam di Basra. Itu
kenapa hari Selasa itu pantangan. Tapi kesininya saya justru itu nggak jauh jadi pantangan lagi, karena justru masyarakat tuh hari Selasa masih tetap berladang. Itu bisa jadi kenapa ladang itu nggak terlalu hasilnya apalah sebenarnya. Ya. Pantangan hari Selasa, kenapa dia nggak hari Selasa? Katanya pantangan hari Gagah. Gagah itu bukan tampan seperti artis Korea ya, bukan babang tampan gitu, enggak. Gagah itu seperti harinya itu agak apalah gitu harinya, paham lah ya, harinya itu agak ini dipantang untuk sana, termasuk traveling bagi masyarakat Basra atau masyarakat ini Kuantan ini, traveling jalan-jalan keluar kota Pekanbaru semacam dihindari lah itu hari Selasa. Enggak termasuk cocok tanam, tapi kesininya justru Selasa masih saya temukan juga orang ke sawah ke ladang. Itu ya tentang cocok tanam, tidak tiap hari tidak. Jadi seru cocok tanam nanti ada juga tanam semuanya untuk benihnya. Kita sekarang sudah disubsidi pemerintah. Selain disubsidi pemerintah memang tidak cukup sebetulnya. Tapi masyarakat yang pandai, yang bijak, yang wise, itu dia nanti dari sisa panen tahun sebelumnya itu disimpan untuk benih dan mana untuk dikonsumsi begitu. Kemudian kenapa dinamakan dua padang? Alasannya? Kenapa ini dinamakan dengan dua padang? Yaitu tadi kita berdoa itu di padang. Kalau berdoa di rumah, doa rumah dong. Itu ringkas sebetulnya, ya kan? Doa padang. Ini jadi wujud acara itu dilaksanakan doa padang. Ya, kita ambil contoh di Kampung Tengah. Kenapa dilaksanakan setiap tahun? Ini pengetahuan juga buat anak sekolah. Kenapa itu doa padang itu dilaksanakan di Pelak Bantai? Itu tidak sembarang. Orang mau menggeser mungkin doa padang Pulau Medina tidak bisa. Orang mau adakan doa padang di Kampung Medan tidak bisa. Tapi Kampung Medan mau bikin acara hiburan, organ, kaye, misalnya di Kampung Medan masalah. Tapi kalau acara doa padang itu mesti di Pelak Bantai. Kenapa dinamakan doa padang? Karena acara berdoanya di Padang. Padang itu arti kita bukan Padang Kota Sumatera Barat, tapi Padang itu hamparan yang luas. Dan kenapa Pelak Bantai? Karena dipercaya oleh masyarakat desa Banjarnegara Tigo Sonompe, tanah yang tertua yang pertama timbul di desa yang tiga itu adalah Pelak Bantai. Jadi dulu konon nih, jadi belakang rumah bapak ini itu sungai dulu. Sungai Kuantan itu di situ alurnya. Arus Kuantan Pulau Deras itu kecil alirannya, yang besar itu di sini. Maka adalah tanjung. Timbullah suatu pulau. Pulau ini yang kemudian menjadi bagian dari Tigo Desa Sonompe. Pulau yang pertama muncul itu adalah di Pelak Bantai. Makanya kalau banjir di situ nggak pernah dapat. Oke. Itu sejarahnya yang saya ketahui. Baik pemirsa, apakah kalian penasaran dengan pertanyaan berikutnya? Baik, saya akan menanyakan pertanyaan berikutnya. Makanan yang ada di acara doa padang itu Pak, apa-apa saja makanannya? Ya, kita mulai dari makanan. Iya. Pak, tahu pun? Tak boleh. Tuh, itu dari adonan ya. Adonan itu memang tradisional banget lah makanannya. Kemudian Penyalom. Itu betul. Ya, adik yang bertanya justru bapak yang bapak yang bertanya justru dia yang menjawab, padahal kan ada yang bertanya. Ya, paniagong itu makanan khas mesti ada. Paniagong itu. Dan ini kalau sudah dua padang itu, ini misalnya bapak ini petani kan ya. Acara dua padang tuh, gitu. Sekurang-kurangnya kita hendak ikut itu mengantar nasi ke sana. Itu saking pentingnya itu, karena kita yakin ya Allah selamatkanlah majikan segala macam itu dia antar nasi. Itu makanan yang harus ada. Nah, selain itu juga ada sesampai nanti yang harus ada. Selain makanan ada sesampai kecil nanti ditaruh di tengah dari desa yang empat. Kemudian itu kita lebih spesifik ke 4 desa tadi aja ya. Kemudian ya bantai hasil daging tadi ya, daging sapi nanti itu dihidangkan makanan nanti sama-sama. Itu makanan yang mesti ada. Dan nanti itu biasa diperebutkan tuh. Tidak hanya paniarong, boleh tadi bukan nasi-nasi juga diperebutkan bersama-sama. Indah acara dulu, tapi sekarang justru itu hanya seperti acara seremonial belaka.
maknanya tidak berubah. Prosesi acaranya saja yang sedikit berubah, tapi makna esensinya tidak berubah. Nah, pemirsa, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan terakhir. Apakah kalian semakin penasaran? Penasaran tidak? Udah penasaran ya? Mudah-mudahan penasaran. Ya nanti kayaknya kalau misalkan ini kurang jelas atau kurang lengkap, mungkin para pemirsa bisa mendatangi langsung adik-adik sini dan juga kami nanti di Penspek SMA 1 Batan Hidar, tentu dengan mata belajar BMR tadi ya? Iya, budaya Melayu. Oke. Nah, sekarang saya akan menanyakan pertanyaan terakhir, yaitu dana untuk dua barang itu didapat dari mana, berasal dari mana? Oke, dalam beberapa tahun terakhir ini Dua Padang ini justru dananya berasal dari para donatur dan orang yang peduli terhadap tradisi yang berlangsung. Itu yang pertama kan. Dan juga dari pemerintah desa. Dari pemerintah desa juga. Kita ambil contoh seperti Pulau Kijang. Pulau Kijang, di desa Pulau Kijang di Kuantan Hilir itu Dua Padang itu dalam beberapa tahun ini itu per dusunnya itu menyembelih hewan, sapi atau kerbau. Dari mana dapatnya? Mereka berantam-rantam. Nah, rantam itu bahasa gaulnya itu PT-PT. Iuran bersama itu 130-120 per rumah. Tapi ada juga suatu negeri yang ditanggung oleh pemerintah desanya, nanti ditambah oleh masyarakat. Itu dana dilaksanakan di Dua Padang. Baik pemirsa, inilah wawancara saya pada hari ini bersama Bapak Muhammad Iqbal Fikri. Kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Jika ada kata-kata saya yang